Ribuan umat memadati gereja Tuka. Suasana haru dan sukacita menyatu dalam perayaan Paskah yang penuh makna. Suasana hikmat menyelimuti Gereja Katolik Paroki Tritunggal Maha Kudus Tuka, Dalung, Kuta Utara, pada Minggu 5 April 2026. Umat Kristiani berkumpul merayakan Paskah, momen kemenangan kehidupan atas kematian dalam iman Kristiani. Pastor Paskalis Nyoman Widastra menegaskan bahwa Paskah adalah hari raya terbesar dalam liturgi gereja. Perayaan ini menjadi puncak dari perjalanan iman panjang yang telah dijalani umat. Jadi pada hari ini merupakan boleh dikatakanlah puncak dari rangkaian keseluruhan perayaan kita. Ya, ada 2 hari raya besar dan salah satunya yang terbesar sebenarnya itu adalah hari raya Paskah. Jadi maka dari itu selama 40 hari itu umat mempersiapkan diri untuk perayaan ini. Jadi dimulai dengan kita sebut Rabu Abu. Jadi penandaan abu pada dahi, ya. Jadi masa Prapaskah juga disebut sebagai masa pertobatan. Jadi maka dari itu selama masa Prapaskah kita melaksanakan pantang dan puasa. Jadi walaupun memang tidak seketat saudara-saudara kita umat Muslim, tetapi kita pantang dan puasa itu biasanya hari Jumat, hari Rabu Abu sama Jumat Agung. Ya. Jadi setelah kurang lebih 5 minggu kita mempersiapkan, lalu kita masuk yang namanya Pekan Suci. Itu diawali dengan Minggu Palma, Minggu Daun-Daun itu, ya. Jadi itu menyambut Yesus yang masuk ke kota Yerusalem, ya, dan umat menyambut dengan antusias. Tetapi bersamaan dengan itu juga dia mempersiapkan diri untuk mengalami penderitaan, ya, karena Yerusalem itu juga adalah simbol penderitaan yang dialami oleh Yesus. Jadi maka sebelum dia disalibkan itu, jadi dia memang ya disambut dengan antusias oleh penduduk Yerusalem sebagai raja, tetapi kemudian Yesus juga mempersiapkan diri, ya, pada hari Kamis Putih itu dia menetapkan perjamuan, ya, yang kita rayakan juga setiap hari, ya, namanya Ekaristi, tetapi itu ditetapkan pada hari Kamis Putih namanya. Tapi bersamaan dengan itu Tuhan Yesus juga membasuh kaki muridnya, ya. Dia ada 12 murid yang dia punya, jadi mereka semua itu ya kakinya itu dicuci, ya, sebagai bentuk kerendahan hati dan sekaligus juga pelayanan. Lalu kemudian pada hari Jumat kita sebutnya sebagai Jumat Agung, dan itu kita buat perayaannya itu sebenarnya jam 3, tetapi karena situasi umat, keterbatasan juga tempat ibadah, jadi maka kemudian kita buatnya 2 kali di sini, ya, jam 3 sama jam 7 malam. Kalau di paroki-paroki yang lain itu bisa 3 sampai 4 kali dia buat, ya, karena memang umat cukup banyak, ya, karena biasanya ada misa perayaannya 5 kali tetapi kemudian dikerucutkan menjadi 3 kali. Nah, itu yang barangkali menimbulkan sedikit agak kronik setiap kali perayaan-perayaan. Tapi pesan yang mau disampaikan ya sebenarnya dari tahun ke tahun itu selalu ada pesan secara universal, ya, karena Gereja Katolik memang pusatnya di Roma. Jadi secara nasional juga kita ada tema, yaitu dengan kebangkitan Tuhan Yesus kita juga memperhatikan soal kemanusiaan. Jadi apalagi dalam situasi perang, ya, seperti saat ini, apa yang kita butuhkan tak lain adalah perdamaian, ya. Kemudian juga kita menaruh perhatian terhadap korban, ya, terutama ya mereka-mereka yang menjadi korban dari konflik. Jadi maka dari itu kebangkitan Kristus itu memperbaharui kemanusiaan kita. Jadi itu artinya bahwa kita diajak kembali untuk membangun relasi yang baik, ya. Kalau di umat Hindu kan relasi yang baik terhadap Tuhan, terhadap sesama, demikian juga terhadap lingkungan. Jadi kita pun juga lebih memperhatikan soal kemanusiaan. Jadi itulah yang memang juga ditekankan dalam Paskah tahun ini, ya, di samping juga dengan doa-doa untuk perdamaian dunia. Jadi perayaan kita pada mulai tadi malam sebenarnya itu adalah kebangkitan. Jadi setelah mengalami sengsara, dia mengalami wafat, tetapi pada hari ketiga yaitu dia dibangkitkan. Jadi maka dari itu
sebenarnya puncak perayaan kami itu tadi malam. Jadi pada hari ini kita memang masih merayakan Hari Raya Paskah, ya. Puncak dari perayaannya itu ya tadi malam itu, ya itu memang rangkaian acaranya, perayaan itu juga cukup cukup panjang, melelahkan, tapi di situ penuh dengan makna karena ada pembaharuan juga, terutama janji baptis umat, ya. Jadi di situ mereka memperbaharui janji baptis mereka, itu komitmen, ya, komitmen kehidupan sebagai anggota gereja dan juga komitmen kehidupan mereka di tengah-tengah masyarakat. Selama 40 hari masa Prapaskah, umat menjalani pertobatan melalui pantang dan puasa. Disiplin ini dijalankan sejak Rabu Abu hingga Jumat Agung. Antusiasme umat di Tuka begitu tinggi. Misa bahkan harus dibagi menjadi 2 sesi karena membludaknya jemaat. Puncaknya, Paskah menjadi simbol kemenangan dan harapan baru. Lebih dari sekedar ritual, Paskah membawa pesan perdamaian dan kemanusiaan. Umat diajak memperkuat solidaritas, menjaga kerukunan, dan menjadi pembawa damai di tengah keberagaman. Hendra Warna Berita mengabarkan.